Oke teman-teman, mari kita bahas tentang metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode survei. Pada metode survei, artinya adalah metode pengumpulan data primer, artinya secara langsung, yang banyak digunakan dalam penelitian bidang sosial termasuk bidang pendidikan. Nah, metode ini adalah metode penelitian yang paling sering digunakan dalam ilmu sosial menurut Verdi pada tahun 1987. Subjek penelitian ini dianggap sebagai responden dan informan menurut metode survei. Yang kedua adalah metode observasi atau termasuk dalam metode pengamatan. Nah, metode ini digunakan untuk menjaring informasi mengenai bagaimana sih siswa bersikap dan berinteraksi satu sama lain di sekolah, semisal sampai yang menjadi objek adalah siswa ya teman-teman. Dan untuk peneliti dapat menggunakan instrumen penelitian yang berupa pedoman observasi atau dapat juga berupa suatu checklist. Lanjut, yaitu metode eksperimental. Nah, metode eksperimental ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam suatu kondisi yang dikontrol. Nah, ada dua karakteristik penting dari metode ini, yaitu yang pertama, adanya perlakuan atau treatment yang diberikan untuk memanipulasi variabel independen. Dan yang kedua, yaitu subjek penelitian yang akan diberi perlakuan khusus dipilih secara acak. Misal, yang kita teliti adalah siswa SD kelas 5 yang sedang belajar IPA. Lalu kita acak, kita bagi menjadi dua kelompok, teman-teman. Kelompok yang pertama kita ajar menggunakan metode mengajar yang biasa dilakukan oleh kita, dan yang kedua diajar dengan metode CBSI, CBSE atau yaitu variabel independen. Kemudian kemampuan para siswa di kedua kelompok diuji dengan kemudian kemampuan itu diobservasi antara mereka dua kelompok itu yang berbeda melakukan praktik IPA atau dengan memberikan tes hasil belajar untuk mengukur prestasi belajarnya. Yang selanjutnya yaitu metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam penelitian dan praktek mengenai suatu fenomena dalam suatu bidang. Nah, partisipan penelitian mencatat semua kejadian yang diteliti dalam catatan harian atau jurnal. Peneliti kemudian melakukan analisis konten terhadap hasil-hasil kajian, laporan-laporan, maupun catatan-catatan penelitian. Metode dokumentasi banyak digunakan pada penelitian historis, literatur, meta-analisis, analisis konten, dan penelitian yang menggunakan data sekunder. Lanjut pada instrumen penelitian. Jadi ada 4 metode ya teman-teman untuk pengumpulan data, yaitu metode survei, metode observasi, metode eksperimental, dan metode dokumentasi. Lanjut pada instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan atau dibutuhkan oleh peneliti. Nah, pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung atau melalui pengamatan. Alat pengumpul data yang banyak digunakan dalam peneliti survei adalah kuesioner dan wawancara secara individual. Sedangkan dalam observasi antara lain digunakan format observasi standar, tes, kaset audio, dan kaset video. Yang pertama yaitu kuesioner, yang biasa digunakan dalam penelitian survei. Kuesioner sebagai alat pengumpul data umumnya terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi peneliti yang dikehendaki. Untuk menulis kuesioner ini yang tepat, maka perlu diketahui tentang yang pertama itu jenis pertanyaan, yang kedua yaitu bentuk pertanyaan, dan yang ketiga prinsip-prinsip dalam merumuskan isi pertanyaan. Yang pertama yaitu jenis pertanyaan.
Dalam membuat kuesioner terdapat beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang fakta, artinya aktual atau identitas yang asli dari responden, misal seperti nama, umur. Nah, itu kan fakta. Tidak mungkin nama itu palsu, umur itu palsu, tidak mungkin, apalagi jenis kelamin. Yang kedua yaitu pertanyaan tentang opini dan sikap. Nah, ini berhubungan dengan perasaan, keyakinan, gagasan, kecenderungan, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu pertanyaan tentang informasi. Nah, ini digunakan untuk mengetahui seberapa dalam sih pengetahuan responden tentang suatu hal. Misalnya, berapa banyak yang ia ketahui, dari mana sumbernya, dan kapan pertama kali ia mengetahuinya. Misal, sebagai contoh pertanyaan, apakah yang Anda ketahui tentang globalisasi? Nah, itu contoh pertanyaannya ya. Lanjut, keempat adalah macam pertanyaan tentang keterampilan melakukan sesuatu. Jadi responden diminta untuk memaparkan keterampilan atau tingkah lakunya. Contoh pertanyaannya adalah, berapa program TV yang Anda tonton dalam 3 hari terakhir ini? Itu contoh pertanyaannya. Lanjut pada bentuk pertanyaan. Bentuk-bentuk pertanyaan dalam kuesioner dapat diklasifikasi menjadi 2. Yang pertama, pertanyaan terstruktur atau tertutup, dan pertanyaan tidak terstruktur atau terbuka. Yang pertama yaitu pertanyaan tertutup. Ada beberapa bagian dalam pertanyaan tertutup, yaitu yang pertama dengan pertanyaan 2 pilihan. Jadi hanya ada 2 pilihan dari jawaban yang mana responden harus menjawab dari 2 pilihan tersebut. Sebagai contoh, apakah Anda termasuk anggota pencinta lingkungan hidup? Jadi jawabannya antara iya dan tidak. Yang kedua itu pertanyaan pilihan ganda. Jadi diberi beberapa jawaban yang disiapkan oleh peneliti, sehingga nanti responden menjawab dari beberapa jawaban yang sudah disiapkan oleh peneliti. Misal, teknik mengajar apakah yang paling Anda sukai dalam program pelatihan ini? Apakah dengan penjelasan dalam bentuk kuliah? Apakah dengan tanya jawab? Atau dengan diskusi kelompok? Nah, itu contoh pertanyaannya ya teman-teman. Yang ketiga yaitu pertanyaan checklist. Nah, bentuk pertanyaan ini hampir mirip dengan pilihan ganda. Bedanya, dalam pertanyaan checklist, responden diperbolehkan memilih lebih dari 1 jawaban. Jadi boleh menjawab 2, menjawab 3, ataupun seterusnya, sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Yang keempat yaitu pertanyaan ranking. Misal, sebagai contoh, urutkanlah kegiatan ini sesuai dengan pendapat Anda tentang bagaimana sebaiknya melaksanakan tutorial modul instrumen penelitian. Misal, gunakan angka 1 sampai dengan 5. Nah, contohnya ada pada halaman 5.10. Nah, bentuk pertanyaan ranking adalah bentuk yang paling sulit, teman-teman, karena banyak menyita energi pikir responden untuk menentukan urutan pilihan jawaban berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi misal kita mau memilih pertanyaan seperti apa yang kita lakukan dalam peneliti, lebih baik kita memilih pertanyaan yang mudah untuk dilakukan oleh responden agar mereka tidak merasa terganggu dengan penelitian atau observasi yang kita lakukan ya teman-teman. Yang kelima yaitu pertanyaan berskala. Artinya dari pertanyaan yang kita berikan itu mengandung jawaban berskala, yaitu jawaban yang disusun menurut gradasi atau tingkatan. Pertanyaan berskala mempunyai 2 bentuk, yaitu tabular dan Likert. Yang pertama yaitu bentuk tabular. Teman-teman bisa lihat pada halaman 5.11, itu adalah contoh dari bentuk tabular. Yang kedua yaitu bentuk Likert. Di situ juga ada pada halaman 5.11. Yang kedua yaitu pertanyaan terbuka. Pada pertanyaan ini disertai pilihan jawaban. Pertanyaan ini digunakan jika informasi yang dimiliki tentang masalah yang diteliti sangat minim. Nah, untuk pertanyaan terbuka ini teman-teman responden diminta untuk menyusun sendiri jawabannya. Jadi kita tidak menyediakan jawaban terlebih dahulu.
Pertanyaan setengah terbuka. Pertanyaan ini biasanya diikuti dengan sejumlah alternatif jawaban, tapi juga diberikan kemungkinan pada responden untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan pendapatnya. Contohnya ada pada halaman 5.12. Lanjut pada pedoman wawancara. Selain dengan menggunakan kuesioner, cara yang sering digunakan pada penelitian survei untuk menjaring informasi adalah dengan wawancara. Wawancara bisa digunakan secara independen dalam suatu penelitian kualitatif, tetapi dapat juga digunakan bersama-sama dengan kuesioner bila kita ingin menjaring informasi yang lebih dalam atau lebih lengkap untuk mendapatkan data yang lebih kaya dari data atau informasi yang kita peroleh melalui kuesioner. Pada wawancara ini dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur biasanya terdiri dari seperangkat pertanyaan yang dapat dijawab dengan jawaban ya atau tidak. Jadi sama seperti tadi tentang pertanyaan dua pilihan, menggunakan pertanyaan dua pilihan. Yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Terdiri dari seperangkat pertanyaan yang kemudian diperdalam dengan menggunakan pertanyaan setengah terbuka. Yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur, artinya tidak membutuhkan pedoman wawancara yang detail, tapi semacam rencana umum untuk menanyakan pendapat dari responden tentang suatu topik sesuai tujuan pewawancara. Lanjut pada pedoman observasi. Observasi dilakukan jika data yang diperoleh melalui wawancara kurang merefleksikan informasi yang diinginkan. Nah, jenis alat observasi yang digunakan tergantung pada karakteristik pengamatan yang dilakukan. Ada beberapa alat observasi di sini. Yang pertama yaitu berupa format observasi. Ada 5 macam format observasi yang dipakai dalam kegiatan mengamati suatu kejadian. Yang pertama yaitu anecdotal record. Nah, format ini merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti tentang kejadian, peristiwa penting atau kelakuan-kelakuan luar biasa yang dinilai penting dari objek yang ditelitinya. Untuk catatannya, pada format ini harus dibuat secepatnya setelah peristiwa istimewa atau peristiwa yang relevan tersebut terjadi. Yang kedua yaitu catatan berskala. Artinya kita harus mencatat cara-cara orang bertindak dalam jangka waktu tertentu, kemudian menuliskan kesan-kesan umumnya. Pada saat lain, kita juga mengamati kembali tindakan tersebut, jadi disebut dengan catatan berskala. Yang ketiga yaitu checklist. Nah, alat ini berisikan serangkaian daftar kejadian penting yang akan diamati. Alat ini dapat digunakan dalam jenis pengamatan yang bertujuan untuk merefleksikan perilaku tanpa diketahui oleh responden yang bersangkutan. Contoh format checklist-nya ada di halaman 5.15. Yang keempat yaitu writing skill. Alat ini digunakan untuk mencatat kejadian secara lebih detail sampai pengamat memperoleh gambaran tentang tingkatan persetujuan penolakannya terhadap sebuah subjek. Contohnya ada pada halaman 5.16. Dan selanjutnya itu format observasi yang standar. Nah, kadang-kadang instrumen ini tidak dapat mengakomodasikan variabel lain yang kita gunakan atau yang penting menurut kita untuk diteliti. Lanjut pada tes. Nah, tes yang diproyeksikan adalah serangkaian pertanyaan yang jika ditanyakan kepada partisipan, mungkin mereka sendiri tidak mengetahui jawabannya. Dan tes dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara analog dan cara simulasi. Dengan cara analog, diatur sedemikian rupa sehingga merangsang kejadian lain yang lebih kompleks yang sulit dipelajari secara langsung. Dan pada yang kedua yaitu cara simulasi, rangsangan diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengaburkan reaksi. Penggunaan kaset
audio dan video. Kadang-kadang sangatlah sulit mengumpulkan data tentang suatu keadaan kritis yang sedang berlangsung. Nah, penggunaan kaset audio dan video ini mungkin dapat mengatasi masalah ini. Ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan dari penggunaan alat observasi ini. Yang pertama yaitu kejadian direkam dapat diulang berkali-kali. Jadi semisal kita lupa dengan apa yang dijawab oleh responden, kita bisa mengulang lagi video yang sudah kita take, teman-teman. Jadi tinggal kita mengulang, dan bila ada sesuatu penting yang tidak tercatat, itu kita tidak perlu mengulang pertanyaan kembali, tapi kita cukup melihat video atau mendengarkan audio yang sudah kita rekam. Kita memperoleh pula data atau perilaku yang sebelumnya tidak diantisipasi ada dalam studi. Nah, kerugiannya jika memakai kaset audio dan video ini antara lain adalah tidak mudah didapat dan harganya relatif mahal. Tapi kalau menggunakan HP cukup murah ya teman-teman, atau tidak perlu mengeluarkan biaya. Yang terakhir yaitu pengamatan berbantuan komputer. Nah, pengamatan ini umumnya menghasilkan banyak informasi yang bermanfaat. Namun demikian, informasi tersebut sangat rumit dan pengamatannya sendiri merupakan proses yang sangat intensif. Tapi kalau di zaman sekarang tidak mungkin menggunakan komputer itu rumit ya. Karena sekarang sudah serba IT, saya bisa pastikan semua teman-teman sudah bisa menggunakan IT atau teknologi dengan baik dan benar dan sangat mudah. Jadi tidak ada kata penggunaan komputer itu sangat sulit.